bersama Majelis Taklim Mutir. Semoga penantian ibu menunggu saya hadir menjadi pahala yang diberikan, memberikan pahala yang sangat besar. Terutama Allah mudahkan jalan menuju surga bagi diri sekalian. Salam dan salam kami limpahkan pada uswah kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita sebagai sumber rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bunda Rahma dan juga para pengurus Majelis Taklim Mutir. Sekali lagi saya beri maaf. Saya tidak bisa berkata apa-apa, di speechless sudah. Tadi pagi saya buka HP kurang lebih jam 8 lebih seperempat. Saya di luar sana. Sebelumnya saya sudah bertanya sama istri apakah besok tidak ada kajian. Kemarin itu saya tanya, tidak ada insya Allah. Hari Rabu, Kamis, Jumat itu tidak ada kajian free. Artinya saya tidak prepare apapun. Baru tadi ketika Bunda kirim WA ke saya, Ustaz itu Bu, Masya Allah, saya baru ingat posisi istri saya sedang berada di luar rumah. Sekali lagi kami minta maaf, ini adalah miskomunikasi antara saya dengan istri. Tapi saya tidak menjadikan ini alasan gara-gara istrinya satu jadi enggak. Baik, sekali lagi saya minta maaf ibu-ibu dan terima kasih ibu-ibu sudah bersabar bersama kami. Tema hari kita sudah membahas tentang cintamu di saat yang terakhir. Bagaimana Allah SWT mengemukakan cintanya kepada kita. Ya, masih ingat ya Bunda ya? Masih lupa apa sudah ingat Bunda? Lupa ingat. Oh, lupa ingat. Biasanya sebelum lupa ingat dulu ya. Kemarin sampai mana pembahasan? Sampai mana ibu-ibu? Kalau ayat ini dibahas kan kemarin? Ayat ini dibahas kan kemarin? Belum dibahas? Baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kemarin saya review adalah kisah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Malaikat Jibril, ya. Dan kita sudah membahas tentang Malaikat Jibril. Siapa Malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah Malaikat Allah yang bertugas menyampaikan wahyu. Selain itu ada lagi tugas yang lain Malaikat Jibril? Tidak ada. Berarti sekarang Malaikat Jibril nganggur ya. Sudah 14 abad Malaikat Jibril tidak mendapatkan tugas dari Allah. Karena sudah 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah wafat. Berarti tidak ada wahyu yang turun dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul, betul? Ya, berarti sudah nganggur Malaikat Jibril. Ya, statusnya tidak pernah update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penerang wahyu. Yang paling sibuk Israel, setiap detik nyebutinnya. Malaikat Jibril dia menikmati masa pensiun ya. Ibu-ibu yang dinikmati Allah. Mulai ini kita catat. Tugas Malaikat Jibril itu banyak. Yang pertama, Malaikat Jibril tugasnya adalah khalifah Allah di langit. Ya, khalifah Allah di langit. Itu. Sehingga semua penduduk langit itu ada di bawah pimpinan Malaikat Jibril. Itu. Malaikat Jibril bisa melihat malaikat, tapi malaikat tidak bisa melihat Jibril. Sekali lagi, Jibril bisa melihat malaikat, tapi malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti jin bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat jin. Ada yang bisa melihat jin di sini? Oh, berarti kalah sama saya. Saya setiap hari bisa melihat jin, tapi cuma satu jin yang bisa saya lihat. Jin Cihampelas. Kembali saya lihat jin Cihampelas. Baik. Jadi Malaikat Jibril adalah khalifah Allah di langit. Pemimpin semua penduduk langit adalah Malaikat Jibril. Di mana Jibril bisa melihat penduduk langit dan penduduk langit tidak bisa melihat Jibril. Yang kedua, tugas saya Malaikat Jibril adalah menjadi perantara antara Allah dengan semua makhluknya. Allah tidak bercakap-cakap langsung kepada makhluknya kecuali melalui perantara Malaikat Jibril. Termasuk ketika Allah akan berkomunikasi dengan para Nabi dan Rasul, harus melewati Malaikat Jibril. Kecuali ada makhluk Allah tertentu yang Allah pilih untuk Allah berkata-kata langsung tanpa perantara.
Siapa makhluk yang Allah langsung berkata-kata tanpa perantara selain malaikat Jibril? Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata langsung kepada Musa alaihi salam, Nabi Allah tanpa perantara. Yang kedua Rasulullah SAW. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah saat itu mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang keberapa? Yang ketiga. Tugas yang ketiga dari malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Jadi ketika terjadi bencana alam, itu tugas malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril. Apapun bencana alam, baik di langit ataupun di bumi, itu tugas malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tetap bertugas sampai sekarang. Tidak diam, tidak nganggur. Ya, itu tugas malaikat Jibril. Dan yang terakhir tadi menurunkan wahyu. Jadi ada berapa tugas malaikat Jibril yang kita ketahui? Ada 4. Yang pertama, khalifah Allah ilahi. Yang kedua, perantara antara Allah dengan makhluknya ketika Allah akan berkomunikasi. Yang ketiga, menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Yang keempat, menurunkan wahyu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sosok malaikat Jibril ini luar biasa. Makhluk yang sangat besar malaikat Jibril. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Inna li Jibril situ mi'ata janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Kebayang ayat ke-600 sayap. Kita nempelnya di mana tah 600 sayap? Wa minha janahani la yushru ma illa fi lailatul qadr. Dari 600 sayap tadi. Sekali lagi, Jibril punya 600 sayap. Dari 600 sayap tadi ada 2 sayap yang tidak dibentangkan kecuali pada saat Lailatul Qadar terjadi. Hanya pada saat malam Lailatul Qadar terjadi itu 2 sayap yang dibentangkan. Fa idza yughshirhuma fa yuzabizanil masyriqa wal maghriba. Apabila beliau membentangkan kedua sayap tadi, maka tertutuplah ufuk timur hingga ufuk barat. Terbayang tebu agungnya malaikat Jibril? Terbayang berapa besarnya malaikat Jibril? Itulah kenapa ketika Lailatul Qadar terjadi, langit satu warna. Sawtiyatul bahjah lilaunis sama. Langit satu warna, betul? Kemudian tidak ada angin yang berhembus, betul? Tidak terlihat satupun bintang, tidak ada suara binatang. Ya. Kenapa demikian? Jibril kemuliaan. Jibril kemuliaan. Terbayang ketika mereka Jibril membentangkan 2 sayap tadi, tertutuplah timur dan barat. Nah, malaikat Jibril yang sebesar itu takut dengan neraka, takut dengan api neraka. Lalu bagaimana dengan manusia yang kecil, tidak ada artinya dibandingkan malaikat Jibril? Banyak yang tidak takut neraka, bahkan mereka mengatakan, gak apa-apalah saya menjadi ahli neraka, biar nanti ketemu teman-teman, nanti ngadain party di sana. Ada selebritis yang bilang begitu kan? Nah, ya kan? Betapa sombongnya dia. Betapa sombongnya dia. Malaikat Jibril saja takut dengan neraka, apalagi dia manusia yang kecil, tidak ada artinya. Kenapa malaikat Jibril saat itu takut? Itulah yang kita bahas pada pertemuan pertama, perbincangan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Ketika itu Allah mengobarkan isi neraka, semua api neraka Allah kobarkan. Ada yang belum mendengar hari ini? Kemarin ada yang tidak hadir? Kemarin ada jamaah. Jamaah. Kemarin ada jamaah nih. Suaranya nggak kedengeran. Semangat ya. Baik ibu yang dirahmati Allah. Saya ulang kembali ke saya kemarin, lalu kita lanjutkan dengan bagaimana bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengobarkan semua api neraka. Tidak ada neraka yang tidak menyala, Allah nyalakan semuanya. Ya.
Tidak ada satupun api neraka yang tidak dinyalakan Allah, sehingga malaikat Jibril ketakutan. Semua malaikat ketakutan, termasuk malaikat Jibril. Ketika kemudian malaikat Jibril pergi menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyambut malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Mabika ya Jibril? Wajadtu syai'an makruhan min wajhika. Ahunaka muskilah ya Jibril? Ada apa Jibril? Aku melihat wajahmu tidak berseri seperti ini. Kenapa kau terlihat seperti kusam dan bersedih Jibril? Ada apa? Wahai Rasulullah, hari ini Allah sedang mengobarkan semua nyala api neraka. Semua neraka Allah nyalakan dan Allah bikin apinya berkobar-kobar. Kami para malaikat ketakutan ya Rasulullah. Kami takut murka Allah menimpa kita. Dan ada sepercik saja dari api neraka yang menimpa kami. Musnah kami semua. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Semua penduduk langit takut. Untungnya aku ingat kepada Anda ya Rasulullah. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada alam semesta, kepada semua makhluk. Idan ji'atuka li'atabarruk bika ya Rasulullah. La'alla Allahu yantahi minha. Sekiranya Allah berhenti dari mengobarkan api neraka ketika engkau memujuk Allah. Idan ya Jibril, lau samatta ishrah li kaifa kanatin niran min nurillah min narillah. Jibril, kalau begitu sudilah kiranya menjelaskan padaku seperti apa neraka yang kau lihat itu Jibril. Wahai Rasulullah, neraka itu ibarat lubang demi lubang yang bertingkat, di mana jarak dari satu lubang ke lubang tingkatan berikutnya sama dengan sejauh perjalanan 70 tahun. Jarak dari satu lubang ke lubang tingkatan berikutnya. Dan apabila kita memasuki lubang itu, maka kita akan mendapati semua ruang neraka itu penuh dengan api neraka. Dan ruangan itu tanpa batas, tanpa tepi, tanpa sekat. Sengsaralah makhluk yang masuk ke dalam neraka-neraka. Dan neraka yang paling panas adalah neraka yang ada di dalamnya. Paling bawah itulah neraka yang apinya paling panas. Lau kutilat min tilkan niran min nurih min narin kutratun ila dunia la afsadatid dunia wa ma'ayishu. Andai kata sepercik saja dari api neraka yang ada paling bawah itu dijatuhkan, dipercikkan ke dunia, hancurlah dunia dan segala kehidupan. Giliran Rasulullah yang berubah wajahnya menjadi pucat. Neraka paling bawah ini Allah sediakan bagi kaum munafikun, alladzina yuktubuna kufrahum wa yusiruna imanan, yukhadi'una Allah wa yukhadi'una an-nas. Penghuni neraka paling bawah adalah kaum munafikun yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan keingkaran mereka kepada Allah dan Rasul. Lalu mereka menutupnya dengan pura-pura beriman kepada Allah untuk menipu Allah dan Rasulnya dan umat manusia. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Di atasnya adalah neraka bagi kaum penyembah berhala. Neraka yang ketiga adalah neraka bagi kaum penyembah bintang dan matahari. Tingkatan yang keempat adalah neraka bagi mereka kaum Yahudi yang ingkar kepada Allah. Tingkatan yang kelima adalah neraka bagi mereka para kaum Nasrani yang kufur dan ingkar kepada Allah dan Nabi dan Rasul mereka. Sampai tingkatan yang keenam malaikat Jibril terangkat. Cuma tidak disebutkan tingkatan yang keenam ini untuk siapa. Ketika tingkatan yang ketujuh, malaikat Jibril diam, tidak berkata-kata. Rasulullah diam menunggu bagaimana Jibril menjelaskan siapa penghuni neraka yang ketujuh. Tapi Jibril diam 1000 bahasa.
Sehingga Rasulullah terpaksa bertanya Jibril, gimana tasbut ya Jibril? Man ahlus sabi'? Jibril, kenapa kau diam? Siapa penghuni neraka yang ketujuh, Jibril? Jibril tidak berkata-kata, hanya memperlihatkan wajah seolah-olah Jibril tidak mau bicara. Jibril, kulli ajib soal ya Jibril, man ahlus sabi'? Jibril, jawab, jangan diam saja. Siapa penghuni neraka yang ketujuh? Dengan penuh penasaran dan kecemasan Rasul bertanya. Jibril pun berpaling ke Rasul. Ditarik Jibril, Rasul bertanya lagi, Jibril, man ahlus sabi'? Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Jibril. Karena Rasulullah terus mendesak, maka Jibril pun menjawab, di ummatika ya Rasulullah, untuk umatmu wahai Rasulullah, untuk umatmu. Langsung Rasulullah ucap pada, kau tak takut bikonika ya Jibril? Kau yakin dengan apa yang kau katakan, bahwa yang ketujuh itu adalah neraka yang Allah sediakan bagi umatku? Ajab ya Rasulullah. Li ummatika alladziina yajtanibuna al-kaba'ira walam yatubullaha madamaha hatta al-mamat. Neraka yang ketujuh Allah sediakan bagi kaummu orang-orang yang mereka melakukan dosa besar dan mereka tidak bertobat sampai matinya. Mereka tidak bertobat. Allah mendengar apa yang dikatakan Jibril, bermulai Rasulullah pingsan Rasulullah. Demi mendengar kata-kata mereka Jibril. Maka Jibril menangis dan berkata, ya Jibril, ya Rasulullah, aku datang kepada Anda dengan maksud ingin meminta berkah. Kiranya engkau bisa meminta kepada Allah agar Allah meredakan kobaran api neraka semua. Kau malah pingsan ya Rasulullah. Kau ya Rasulullah, kau bangun ya Rasulullah. Lama malaikat Jibril menunggu Rasulullah siuman. Hingga kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah siuman. Rasulullah kemudian terbangun dan kembali berkata, Jibril, i'taqid qalbi ya Jibril, yakinkan hatiku Jibril, bahwa kau tidak berbohong dengan kata-kata. As-sadiqun anta ya Jibril, li'anna ahlus sabi' ummati. Apakah betul dengan kata-katamu Jibril bahwa pokoknya neraka yang ketujuh itu adalah umatku Jibril? Ajal ya Rasulullah, aku sudah mengatakan, aku tadinya berat mengatakan ini kepada Anda, tapi karena Anda mendesak saya mengatakan, maka saya katakan ya Rasulullah, ini yang aku saksikan. Penghuni neraka yang ketujuh adalah umatmu, umat Anda ya Muhammad. Mereka pelaku dosa besar yang tidak bertobat sampai mati. Maka Rasulullah SAW kemudian menangis. Tidak tertahan lagi ledakan tangisan Rasulullah. Rasulullah menghadap ke kiblat, Rasulullah sujud dan meminta kepada Allah sambil merintih terisak-isak dengan tangis. Ummati ya Allah, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Harirhum min narik ya Allah, bebaskan umatku dari api neraka-Mu ya Allah. La tudhilhum fiha, jangan kau masukkan ke dalam neraka umatku. Walau bi ahadin, walaupun hanya seorang ya Allah, umatku ya Allah. Dahsyat kepedihan Rasulullah dan betapa besar harapan Rasulullah SAW. Allah mencabut keputusan umatnya seorang pun tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka bertahan Rasulullah sujud tidak bangun-bangun hingga malaikat Jibril pun kesal dan pergi. 3 hari 3 malam tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum, Rasulullah sujud memohon kepada Allah agar Allah membebaskan umatnya dari api neraka, sambil merintih hingga terdengar kerasnya tangisan beliau. Tidak ada yang berhasil membangunkan Rasulullah kecuali suara azannya Bilal bin Rabah. Allah
Allahu Akbar. Perintih Bilal dengan adanya. Rasulullah bangun, lalu berwudu dan tidak banyak bicara, tidak menyapa seorang pun sahabat, dilewat semua sahabat. Kebayang Bilal, komat Bilal. Maka Bilal pun komat dan Rasulullah memulai sholatnya. Tidak kering air mata Rasulullah selama sholat. Selesai sholat, Rasulullah langsung berpaling dan kembali ke rumah, sujud kembali meminta ampun kepada Allah dan memohon agar umatnya dibebaskan dari api neraka. Abu Bakar merasa khawatir dengan apa yang Rasulullah lakukan. Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah, melihat dari jendela Rasulullah basah itu sejadah. Diketuk-ketuk ke rumah Rasulullah dan salam Abu Bakar pun tidak dijawab. Sampai-sampai pada akhirnya Abu Bakar berkata, andai kata ada celah untuk aku bisa masuk ke rumahmu ya Rasulullah, akan aku raih tubuhmu agar jangan tidak sujud. Khalas ya Rasulullah, kom sudah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Abu Bakar tidak berhasil membangunkan Rasulullah pulang sambil menangis. Di jalan Abu Bakar bertemu dengan Umar bin Khattab dan Umar kaget, "Abika ya Abu Bakar, di mana tabki? Mayusab ibu Bakar ya Allah. Kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Apa yang menyebabkan kau menangis?" Abu Bakar cerita tentang Rasulullah SAW. Seketika itu Umar merasa shock. Dengan mata berkaca-kaca lari ke rumah Rasulullah. Dilihat di rumah Rasulullah, ternyata betul dari jendela terlihat Rasulullah sedang sujud. 3 hari 3 malam hanya sholat yang membuat Rasulullah bangun. Setelah itu yang terjadi, Umar pun tidak berhasil, maka Umar pulang sambil menangis. Di jalan bertemu dengan Salman Al-Farisi. Seperti biasa Salman bertanya dan Umar pun bercerita. Lalu Salman berpikir, jika Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa membangunkan Rasulullah, apalagi aku. Maka kemudian Salman pergi ke rumah Siti Fatimah. Diceritakan pria Rasulullah kepada putrinya. Maka kagetnya Siti Fatimah, lari Siti Fatimah ke rumah Rasulullah SAW. Maka kemudian Siti Fatimah mengetuk pintu rumah Rasulullah dan mengucapkan salam. Demi mendengar suara lembut dari Siti Fatimah dengan penuh harap, Rasulullah bangun. Rasulullah pun bangun dari sujudnya. Ketika dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW, tampak dalam pandangan Rasulullah SAW itu pucat wajahnya. Siti Fatimah memandang Rasulullah, pucat wajahnya, bengkak dan merah matanya. 3 hari 3 malam menangis merintih kepada Allah. Ya Allah, bebaskan umatku dari api neraka. Masa baka wa bika ya abad. Di mata ada. Apa yang terjadi ayah? Kenapa kau melakukan ini? Kau siksa dirimu sendiri. Imam, demi Allah, apa yang bisa membuat aku tenang? Jika Allah memberitahukan kepada lewat Jibril, kalau umatku akan masuk ke dalam neraka, surga sekalipun tidak akan membuat aku senang, Fatimah. Jika di saat itu aku tahu ada seorang saja umatku masuk neraka. Aku meminta kepada Allah dengan sujudku 3 hari 3 malam ini, Aisyah Fatimah, kiranya Allah membebaskan umatku dari api neraka. Maka apa yang terjadi? Siti Fatimah akhirnya sujud bersama Rasulullah SAW. Ya Pak, tolong yakinkan saya, adakah cinta yang lebih dahsyat daripada cinta Rasulullah pada kita? Apakah cinta seorang ibu dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya mengalahkan cinta Rasulullah kepada kita umatnya? Tidak. Karena begitu dahsyat cinta Rasulullah, hingga saat terakhir Rasulullah wafat, beliau memanggil kita berkali-kali, umatku, 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 umatku. Oh, penting sekali. Maaf saya bikin ibu menangis. Jujur saja ya, ada 2 pihak yang saya bikin menangis hari ini. Saya telah bikin istri saya menangis tadi. Sejak di rumah saya sudah sampaikan pada istri saya. Istri saya tidak kembali karena memang tadi saya tegur. Sepanjang perjalanan saya tegur dan istri saya menangis.
Dan saya speechless, tidak berkata-kata. Ya itulah saya. Saya juga manusia, Bu. Saya sudah sampaikan sesuatu pada istri saya supaya tidak terjadi seperti ini, lakukan ini. Tapi itu tidak dilakukan. Dan ini yang terjadi. Yang kedua, di ruangan ini saya bikin ibu menangis. Ibu menangis tadi? Bergembiralah kita ketika kita takut kepada Allah. Bergembiralah kita ketika kita takut kepada nerakanya Allah. Bergembiralah kita ketika kita takut karena dosa-dosa kita. Lalu kita meneteskan air mata. Apalagi kita melakukan itu di saat hening sepi, tidak ada apapun, dan ketika manusia sedang tidur, lalu kita bangun dan kita menangis kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah ciri orang yang akan terbebas dari api neraka. Bahkan kedua matanya tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ainani lam yamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan, ada dua pasang mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ada yang tahu pasang mata siapakah? Rasulullah SAW sampaikan tadi, dua pasang mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya Allah akan jaga kedua pasang matanya. Tidak akan Allah biarkan api neraka menyentuh kedua matanya. Yang pertama, ainani bakat min khasyatillah. Kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut jika Allah murka atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga menetes kedua air matanya. Tanda takut kepada Allah. Ya, pertanyaan saya, pernahkah kita melakukan itu? Jika pernah, berbahagialah. Air mata itu adalah air mata ketulusan yang membuktikan cinta dia kepada Allah. Karena cinta yang benar kepada Allah adalah cinta yang akan diikuti dengan sikap tunduk patuh kepada Allah, totalitas. Itu bukti iman kepada Allah. Ya. Air mata yang nanti kata Rasulullah SAW akan memadamkan semua api neraka yang menghalangi jalannya menuju surganya Allah. Dia akan memadamkannya. Yang kedua, ainani turabitu fi sabilillah. Kedua mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, di dalam perang fisabilillah. Perbatasan dengan musuh, di perbatasan luar perkampungan kaum muslimin, dia berjaga-jaga. Semalaman dia tidak tidur demi mengintai apalagi ada musuh ketika perang. Jangan sampai ada musuh yang masuk, maka mata itu mengawasi lingkungan sekitar. Ainani turabitan ya, fisabilillah. Kedua mata yang terjaga karena mengintai, mengawasi agar musuh tidak masuk. Kedua mata ini tidak akan pernah disentuh kita. Jadi jangan remehkan pekerjaan orang yang roda. Jangan meremehkan pahala orang yang bekerja sebagai hansip. Mereka besar pahalanya. Bahkan jika mereka lakukan itu demi Allah, karena Allah ikhlas karena Allah, kedua mata mereka tidak akan pernah disentuh oleh kita. Mudah-mudahan kedua mata kita pun sama. Kedua mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Lalu bagaimana kita membalas cinta kita kepada Rasulullah Muda? Jika sebesar itu cinta Rasulullah kepada kita, apa yang harus kita balaskan? Balasan kita kepada cinta Rasulullah, kita cintai Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah ya Ustaz? Cintai Rasulullah lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya, kalahkan nafsu kita, kalahkan ego kita. Setelah kita mencintai Allah dengan ketundukan kita, maka sampaikan cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Gimana maksudnya Ustaz? Baik, suatu hari Umar bin Khattab datang berkunjung pada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, wallahi innaka la habba ilayya ba'da nafsi. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang aku cintai setelah aku mencintai diriku sendiri, setelah aku mencintai diri. Apa kata Rasulullah? Salah Umar. Khata'ta ya Umar. Tidak begitu. Maksud Anda ya Rasul? Tidak begitu, salah bukan? Maksudnya apa ya Rasul? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai ketimbang dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah.
Jadi jangan mengaku kita beriman kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Dan kita tidak akan sempurna iman kita kalau kita lebih mendahulukan diri kita sendiri ketimbang Rasulullah SAW. Sehingga sempurnanya iman seseorang adalah ketika dia lebih mencintai Rasulullah SAW ketimbang mencintai dirinya. Ustaz, gimana kita mencintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri? Setiap kita tentu mencintai diri kita sendiri. Betul. Lalu bagaimana caranya kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri? Apa kata Rasulullah SAW? Dahulukan sunnah Rasulullah sebelum keinginan kita. Dahulukan cara Rasulullah sebelum cara-cara kita. Kita punya cara ketika kita ingin hidup, tapi dahulukan cara Rasulullah hidup. Ikuti sunnahnya. Itu maksudnya. Kita punya cara makan kita, bisa berdiri dengan tangan kiri gitu ya. Tapi bagaimana Rasulullah ketika makan? Rasulullah duduk ketika makan. Dan ambil kalau bisa dengan 3 jari dan baca bismillah Rasulullah. Kita mendahulukan cara Rasulullah makan ketimbang cara kita. Mengikuti sunnah Rasulullah ketika makan itu tanda kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang diri kita sendiri. Bu ya. Jadi kita mengorbankan nafsu kita demi itibar kepada sunnah Rasul. Sehingga saat itulah sempurnanya iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yu'min hatta takuna hawamu tabi'an lima ji'atu bih. Tidak orang di antara kalian sehingga nafsunya tunduk kepada wahyu yang kamu bawa kepadanya. Jadi kita mendahulukan Rasulullah ketimbang keinginan kita sendiri. Bu, kenapa harus mendahulukan Rasul? Demi Allah, tidak ada cara dan jalan hidup yang terbaik selain dari cara dan jalan hidupnya Rasulullah SAW. There is no way for our life, for mankind, without the way of Rasulullah SAW lives. Tidak ada jalan bagi hidup seseorang bahagia dunia akhirat kecuali dengan cara hidupnya Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sampaikan, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Man tabi'a sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, sungguh dia telah mencintai. Jadi bukti kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, ikuti sunnahnya. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di saat itu berarti telah terbukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wa man ahabbani fa huwa ma'iyya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai sunnahku dan mencintai aku, dia akan bersama-sama dengan aku di surga nanti. Subhanallah. Mau masuk surga, Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Punya apa, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Tiketnya apa tadi? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi gimana, Bu? Jadi masuk surganya, Bu ya? Jadi mau hari ini? Mau kapan mau masuk surganya, Bu? Mau hari ini? Oh, sekarang masuk surga. Amin. Oh, mau, Bu? Alhamdulillah. Mau gimana? Belum dibuka. Gimana? Udah siap, Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau menyusul, Bu, beliau? Ya, saya masuk surga langsung. Amin, insya Allah. Berhasilkan perjuangan Rasulullah, Bunda? Berhasil tidak perjuangan Rasulullah SAW untuk sujud 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, membujuk agar Allah membebaskan umatnya dari api neraka? Berhasil tidak? Berhasil. Alhamdulillah, berhasil. Apa besar cinta? Tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Besar apa cinta Rasul pada kita? Sehingga akhirnya apa kata Rasulullah, ya Rasulullah tadi. Maka Jibril kemudian diberitakan, Jibril, ihbitil al-ardi, qul li habibi ayyakum min sujudih. Qum ya Muhammad. Jibril, turun kamu ke bumi. Raih tubuh kekasihku Muhammad. Sampaikan kepadanya, bagus jangan sujud lagi. Ya, demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Aku sudah berikan dan beliau tidak mau sujud. Lalu apa yang dia inginkan? Kenapa dia tidak mau bangun ketika sujudnya? Satu permintaan ya Rabbi. Apa Jibril? Padahal Allah Maha Tahu. Tapi agar ini menjadi
kisah yang menjadi hikmah dan itibar bagi kita. Apa yang minta kekasih? Dia meminta kepadamu, ya Allah, agar Engkau tidak menyiksa umatnya nanti di akhirat, di neraka. Idzan ya Jibril, fabihabbi ilayya, fabihabbi ilayya. Karena cintaku kepada Muhammad, uharriru ammadah min azabin nar illa man yusyriku bi syai'in. Maka demi Allah, maka demi jiwaku dan kekuasaanku, saksikan wahai Jibril, aku haramkan siksa akhirat, siksa neraka bagi umatnya, kecuali bagi mereka yang syirik mempersekutukan aku sendiri. Maka apa yang terjadi? Allah bebaskan siksa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? 2 kali Rasulullah mengulang. Yang pertama, lan yalijan nara man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Rasulullah menggunakan huruf lan, artinya tidak akan pernah selamanya disentuh, bahkan masuk ke dalam neraka orang yang punya iman walaupun imannya sebesar biji sawi. Jemaah, dijeplik gitu kamar. Jemaah, oi jemaah, direspon dong jemaah, jemaah. Itulah nilai iman, dahsyat nilai iman itu jemaah. Betapapun iman itu sebesar biji sawi. Ibu pernah melihat biji sawi? Sebentar. Ibu lihat titik merah ini nggak? Jadi kelihatan biji merah ini? Pada biji merah ini 4 biji sawi. 4 biji sawi. Saya pernah membuktikan biji sawi. Ya Allah, saya buka terus sawinya, bunganya. Ternyata bijinya ini kecil, lebih kecil dari titik merah ini. Oh, kelihatan tidak? Berarti betapa tidak berartinya titik ini. Tapi itulah iman, dahsyatnya iman. Betapapun iman itu sebesar biji sawi, neraka jahanam sekalipun tidak sanggup apabila kemasukan iman sebesar biji sawi. Hancur neraka jahanam jika ada iman sebesar biji sawi. Jadi Rasulullah menegaskan kepada kita, lan yalijan nar, pakai huruf lan, selamanya tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang punya iman walau sebesar biji sawi. Neraka dahsyat, tidak bisa menerimanya, sedahsyat apapun neraka, hancur jika ada iman sebesar biji sawi. Lalu bagaimana Ustaz jika ada orang beriman masuk neraka karena imannya terbungkus oleh dosa-dosa yang dilakukannya? Dan kenapa orang beriman masuk surga sehingga harus disiksa dulu, masuk neraka sehingga harus disiksa dulu dalam neraka? Karena terbungkus imannya tertutup oleh dosa demi dosa, sehingga cahaya imannya tidak terlihat. Maka dibersihkannya di neraka. Kenapa ada neraka jahanam? Karena hanya api neraka jahanam yang mampu membersihkan dosa-dosanya. Kalau dosanya biasa saja, mungkin dengan api neraka oil saja sudah hilang. Ya. Jadi kenapa ada neraka jahanam? Karena ada manusia yang dosanya tidak bisa dibersihkan kecuali dengan api jahanam. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada manusia yang kedahsyatan imannya seindah Firdaus. Dan itu adalah Abu Bakar. Ibu tahu semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Saking dahsyatnya iman Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, "La wazinat imanu Abi Bakr bi imani taqalain la wajahat imanu." Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar, ditimbang dibandingkan dengan semua izin dan manusia dikumpulkan imannya, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Oh, kabayat Allah Akbar. Berarti iman orang kesal tidak berarti sedikit pun bagi imannya Abu Bakar. Betul? Marah nanti jawab. Marah ya. Jamaah. Masih bersama saya? Masih. Where have you been? Please answer my question, please. Jemaah, semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakar yadkhulu fiha, mana Abu Bakar masuk ke dalamku, kata pintu surga. Pertanyaan saya, ibu-ibu yang mau masuk surga langsung tanpa hisab dipanggil dari pintu mana?
Jadi saya tanya, pede amat ibu, yakin benar mau masuk surga? Mau langsung mau mampir ke neraka? Langsung. Mau kapan? Hari ini. Pertanyaan saya, ibu nanti dipanggil dari pintu mana? Kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga, kalau ibu-ibu nanti dipanggil dari pintu mana, Bu? Hebat kan Abu Bakar kan? Sampai surga pun memanggil namanya. Andaikan semua jin dan manusia dikumpulkan imannya, tidak lebih berat dari imannya Abu Bakar. Itulah hebatnya Abu Bakar. Umar setengah dari imannya Abu Bakar. Perbandingan iman Abu Bakar dibandingkan dengan bintang di langit, kata Rasulullah SAW, bintang di langit tidak ada artinya. Padahal bintang di langit terkait ukuran atau hingga jumlahnya, tapi tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Umar bin Khattab. Iblis berpapasan dengan Umar bin Khattab. Begitu iblis tahu di depannya ada Umar, iblis lari tegak tulang belakang. Apa yang luar biasa? Iblis berpapasan dengan Umar. Anu lupa lah iblis. Laki dah pulang kajian malam hari, ayah membodas kegituan. Lupa dia salah. Siapa yang berani lupa? Bapak-ibu yang dimati Allah. Jadi mulia mana sahabat dengan kita? Mulia? Yakin. Yakin. Sebentar lagi dulu ya. Aduh menyesal saya, mohon maaf saya. Boleh saya pinjam Quran? Boleh Bu pinjam Qurannya Bu. Jadi hebat siapa Bu? Para sahabat dengan kita. Hebat sahabat kan? Abu Bakar, Umar. Sebagai kita. Mereka sehebat itu karena Rasulullah bersama mereka. Mereka bisa sehebat itu. Abu Bakar bisa sedahsyat itu imannya karena Abu Bakar bersama Rasulullah. Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ternyata bukan mereka yang hebat imannya. Siapa Ustaz yang lebih hebat imannya? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang hebat imannya, menakjubkan imannya bagi kalian? Saya sering menyampaikan ini. Pernah ibu mendengar ini? Pernah mendengar? Pernah dari saya pernah mendengar di sini? Ya, saya sering menyampaikan di sini, mungkin sudah berkali-kali. Siapakah mukmin yang paling hebat imannya dan menakjubkan imannya bagi kalian? Para malaikat ya Rasulullah. Mereka hebat imannya. Mereka lah mukmin yang menakjubkan imannya. Bukan malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Mereka iman itu maha para malaikat. Ya, mereka ada di sisi Allah langsung. Oh, Allah berdiri kapulan, ayo cangkul sujud wahai. Pernah gitu? Tidak. Wajar malaikat beriman karena mereka langsung paling dekat dengan Allah. Yang kedua, ada yang mengatakan, idan antum ya Rasulullah Nabi wa Rasul, kalian ya Rasulullah, ada ya Rasulullah para Nabi dan Rasul yang paling hebat imannya. Lah, kaipada nu'minu wa wahyu yunazzilu ilaina. Mereka iman kumaha bagaimana kami tidak beriman kepada Allah. Wahyu turun setiap saat kepada kami. Kami dikontrol oleh wahyu. Wajar iman kami selalu on. Karena malaikat lain, Nabi Jum'at Rasul lain. Idan nahnu ya Rasulullah asamu. Kalau begitu kami sahabat-sahabat Anda mukmin yang menakjubkan imannya. Lastum. Bukan kalian. Kaifa tu'minuna wa ana baina zalikum. Mereka iman kumaha aranjeun. Kaulah aya di tengah-tengah aranjeun. Itu bahasa Sunda kamu. Mau beriman tidak beriman gimana kalian? Aku di tengah-tengah kalian. Wajar kalian beriman. Jadi wajar Abu Bakar sehebat itu. Wajar Umar sehebat itu. Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Bingung para sahabat. Idan famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu siapa yang paling hebat imannya ya Rasulullah? Siapa Bu? Nah, kata Rasulullah SAW, Alladzina ajaba ilaina imanuhum hum alladzina yuhyuna min ba'dikum. Orang-orang yang hebat imannya adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yantahiku nabi wa la bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku, bahkan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hidup di akhir zaman. Wa yajiduna suhufan. Mereka itu ada surat cinta. Maka ini 2 surat cinta. Saya nggak lihat Bu ya. Surat cinta. Oh iya Pak. Mau buat kereta Bu.
Datang ke warung itu buat ke warung. Sudah ada bener kenyaman. Alladzina yuhayyuna min ba'dikum wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mukmin yang hebat imannya adalah mereka yang jauh hidup sesudah kalian. Hidup di akhir zaman. Hanya bertemu dengan lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Oh, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf ini, betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita dan fitrah alam semesta kalau bukan dari mushaf ini, betul? Dari mana kita tahu Rasulullah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari mushaf ini, betul? Nah, inilah tiket kita untuk yang menjadi terbaik imannya, mengalahkan imannya para sahabat, mengalahkan Abu Bakar, bahkan mengalahkan Umar. Kagum mereka, istiqomah dengan Quran dan Sunnah. Di saat itu akan terbukti cinta kita kepada Allah, bahkan juga cinta kepada Rasulullah. Dan yakinlah, jika kita sudah berjuang untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul, yakinlah Allah mengampuni dosa kita dan Allah memberikan ruang bagi kita di samping surganya Rasulullah SAW hingga kita menjadi tetangganya Rasulullah di surga nanti. Amin. Amin. Itu barangkali ibu yang berkata Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya gimana? Kita lanjut dengan tanya jawab atau sebentar lagi Zul atau bagaimana Bunda? Saya lupa. Sekali lagi Bunda, mohon maaf Bunda ya. Ini sesuatu yang tidak terduga. Ya, underestimate, di luar estimasi saya. Ya luar biasa. Tadi panjang sekali karena ada demo di DPRD Kabupaten Bandung. Ya. Ini suasana menjelang 2024. Ya, itu barangkali Ibu demikian dan saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan doa kita Allah mengabulkan doa kita ya. Ikuti saya Ibu. Ikuti saya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah sehingga Allah membimbing kita untuk betul dalam mencintainya. Ya Allah, kabulkan doa kami ini sehingga dalam doa kami ini kami akan terus mencintaimu, bahkan mewujudkannya dengan mencintai Rasulmu ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan mencintaimu dan mencintai Rasul. Ikuti saya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbu nabiyyak. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu hubbaka cinta kepadamu wa hubba man yuhibbuka dan cinta kepada orang yang mencintaimu wa hubba nabiyyika dan cinta kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW wa hubba man yuhibbuh dan cinta kepada orang yang mencintainya warzuqna dan karuniakanlah kepada kami ittiba'a sunnatan nabiyyika mengikuti sunnah nabimu wa sunnata khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin dan sunnahnya khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu jangan lupakan doa itu. Ya Ibu, kalau doanya kepanjangan nanti kita share ke Bunda Rahma. Nanti Bunda Rahma share ke Ibu sekalian ya. Doanya seperti apa tadi Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbu nabiyyak. Warzuqna ittiba'a sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin.
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami cinta hanya kepada-Mu ya Allah, dan cinta kepada orang yang mencintai. Juga karuniakan kepada kami cinta kepada Rasul-Mu dan cinta kepada orang yang mencintai Rasul. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Rasulullah Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan apa yang akan terjadi nanti dalam hidup kita di dunia, kalau di surga, di akhirat sudah pasti surga. Ketika dunia apa yang terjadi? Ketika Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah lebih kita cintai ketimbang apapun, apa kata Rasulullah? Man kana Allahu wa rasuluhu wa jihadu fi sabilillahi ahabba ilaihi mimma siwahunna wajadat halawatal iman. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah dan berjuang di jalan Allah lebih dicintainya ketimbang apapun, dia akan merasakan lezatnya iman kepada Allah. Semoga kita bisa merasakan itu. Amin. Demikian barangkali ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada Majelis Ta'lim Motif yang mudah-mudahan dan semua ibu muda-muda yang terima kasih kehadiran sekali bisa bersama dengan Majelis Ta'lim Motif. Ya, semoga kebersamaan kita sampai ke surga juga. Amin. Terima kasih juga kepada Pabrik Kebaikan Motif Corporation, kepada Motif Store, Project Motif cantik dan inspiratif, dan Moza Abu Muslim Style. Ibu-ibu jangan lupa kunjungi website dari Motif, www.motif.id. Itu barangkali ibu berahmati Allah. Saya rahmat baik, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.